Indonesia lumayan 5,4%. Nah, prestasi nih gimana? Ada lumayannya nih prestasi. Tunggu dulu, Oh, iya. jangan terlalu cepat. Prioritas anggaran pemerintah itu adalah bayar pokok dan cicilan bunga, itu yang nomor 1. 805 triliun tahun ini, tahun depan 843 triliun. Nah, kenapa nggak cari akal supaya cicilan pokok sama bunga ini Solusinya berkurang? nih, ya, solusinya seperti apa? Hukum juga kan di Indonesia kacau banget. Yes. Ya, polisi kacau banget, samboisme ini. Halo para maling, guys, kembali lagi di program terbaik di tanah air ini. Sudah di tanah air ya, apalagi di Has Kreatif Channel. Hanya ini dong. Apa itu makan-makan mie muntah-muntah di atas tuh? Ada program lain tuh, Bang. Oh, sih. Ada di channel yang sama. Cuma gak ada faedahnya kalau nonton itu. Cuma di sini faedahnya, punya ilmu pengetahuan dan lain-lain ya. Tapi hati bunyi nih. Ya. Ya, oke, Mabes. Ya, sudah bersama saya, oposisi kelas atas. Sudah. Siap, saya amankan. Tidak bisa kemana-mana, saya di rumahnya langsung kok. Saya sergap di sini, ya. Oh, rekonstruksi Sambo. Oh iya ada, lagi di dekat sini juga. Oke, iya. Oke, udah aman nih. Udah bisa kemana-mana habis orang ini. Pantes penontonnya maling semua. Para maling, hari ini saya sudah kedatangan seseorang yang legend lah, bisa dibilang di pemerintahan Indonesia, legend juga di oposisi Indonesia. Inilah dia, Dr. Rizal Ramli, luar biasa. Selamat. Bang Rizal, sehat Bang? Selamat, walaupun kita baru ketemu sekali, tapi karena kamu begaulnya para maling, itu mah musuh gua semua, Mat. Oh, musuh juga. Tapi kan ada maling-maling yang pernah jadi teman juga kan? Ada kan? Ada dong yang pernah jadi teman. Gak nyangka gitu pas kok mereka maling ya. Yang sosok baik di depan gitu kan. Banyak ya? Banyak itu. Banyak ya. Apa kita jenguk sekarang? Bang Rizal, sehat Ya, Bang? sehat, Bang. Luar biasa, Ya. makin segar aja ya. Ya, betul. Memang Bang Rizal Ramli itu kenapa selalu segar menuju tahun-tahun pemilu? Kenapa? Karena istilahnya semangat, auranya ngalahin fisiknya. Kalau mau masuk ke tahun-tahun yang Ya. membutuhkan banyak anggaran gitu ya. Begitu. Iya kan? Itu auranya oke ya. Iya, fisik kamu itu harus dikalahkan dengan semangat, dengan greget. Kalau kamu greget kan tadinya lemes-lemes, wah bangun lagi gitu loh. Iya sih, iya. Tapi ada yang maling pisang kayaknya. Rubuh di pisangnya. Kok bisa-bisanya kita. Dari ini kita udah di rumah Bang Rizal langsung ya. Kita hari ini keliling-keliling tadi. Pengen maling di mana ya? Udah kita masuk aja, diizinkan masuk. Bang Rizal, sebelumnya mau minum apa nih? Saya sediakan minum. Walaupun ini rumah Bang Rizal, saya yang tuan rumah sekarang. Karena abis ini saya sergap, saya angkut nih. Ini tamu congkak banget. Di rumah kita nawarin minum. Iya, nawarin minum. Udah nggak kebalik apa? Iya. Kita menyediakan juga jasa kuras kolam. Bisa. Mau minum apa? Kopi? Kopi, Mak. Kopi. Ya. Oh, siap. Aman. Mantap. Saya bikin dulu. Hebat. Ya. Istilahnya aja bikin, tapi udah disediakan. Udah ada kan. di sini kita jujur-jujuran. Ini mah kopi ekspres. Iya. Ini juga kopinya Bang Rizal langsung. Bukan dari sini. Kalau dari sini kalau ada sponsor baru kita bikin. Wah, kita terus dulu. 2024 adil dan makmur. Wis, mantap. Mantap nih. Wah, enak banget. Beda kopi sepedahan sama kopi rumahan. Ya ini dia, saya itu tadi maling kopi dulu untuk taruh di sini untuk dibikin. Nah. Jadi malingnya maling kopi doang. Nah Bang Rizal, Ya. Dari tahun ke tahun orang tahu lah tentang pergerakan, tentang bagaimana kritik-kritiknya Bang Rizal terhadap pemerintahan gitu-gitu. Ya.
untuk ke 2024 masih akan sama? Untuk menuju tahun pemilu ini? Bukan akan sama, akan lebih keras lagi. Kok bisa? Karena calonnya modalnya cuma TikTokan doang. Iya, sosok milenial calon-calon ini jijik kita. Siapapun itu ya. Ya modalnya TikTokan, YouTube, kan? bikin YouTube, masuk gorong-gorong. Iya. Kalau kalian nongkrong di warung kopi, bikin itu apa? Gazebo apa? Padepokan, Padepokan. Gitu-gitu loh. Basi banget gitu loh. Iya. Tolonglah pikirkan saya yang juga punya YouTube gitu ya. Kalau kalian laris di situ, kami dapat apa? Ya, tolong. Kenapa nih? Maksudnya setiap tahun, setiap itu Bang Rizal itu terlihat seperti tidak punya kawan di dalam politik ya, dalam tanda kutip ya. Tidak punya orang yang sejalan gitu dengan Bang Rizal Ramli. Sebetulnya saya sih sederhana, Mamat. Siapa yang kebijakannya pro rakyat, track recordnya pro rakyat, pasti saya bela dan puji. Cuman kalau lu rugiin rakyat, lu kerjanya misu-misuin rakyat, ya gua timpe. Gitu aja gitu. Walaupun rumusnya. dalam satu orang yang sama, misalnya dia buat kebijakan yang bagus akan dipuji juga. Oh, dipuji. Oke. Ya kan, asal bagus gitu loh. Oke, kalau begitu saya mau tanya dong, apa yang bagus dari 2 periode Pak Jokowi ini? Yang bagus, kalau itu saya juga bingung. Nah, kan? Yang ada infrastruktur, hasil ngutang gede-gedean. Menekan inflasi? Kan inflasi payah dia. Karena inflasi sekarang umum sih 5%, inflasi pangan, makanan udah 11,5%, itu tinggi. Dan buat rakyat tuh yang penting inflasi makanan. Bahan pokok ya? Bahan pokok. Dan 11,5% itu susah ya. Oke. Karena gaji buruh aja kan dinaikin cuman berapa persen, 2%, 3%. Kalau pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global lah, artinya banyak dunia yang... Kalau kuartal 1 kemarin, Indonesia lumayan. 5,4%. Nah, prestasi nih. Ada lumayannya nih prestasi. Tunggu dulu, Oh iya, jangan terlalu cepat. Saya kira udah prestasi karena harga komoditi, harga lagi naik. Jadi itu namanya windfall profit, keuntungan dadakan. Oke. Bukan karena prestasi atau kinerja. Kebetulan aja harga komoditi naik, harga tambang naik, batu bara naik, ya Indonesia keseret gitu loh. Nah, tetapi ada 2 negara di ASEAN yang nggak punya sumber daya alam, tumbuhnya lebih tinggi dari kita. Vietnam 7,6%, 7,9 ya. Kemudian Filipina yang biasanya selalu tertinggal 7,4%. Jadi apanya yang mau dibanggain? Itu negara nggak punya sumber daya alam, malah ekonominya lebih bagus dari kita. Nah, tapi saya nggak pernah bicara hanya ekonomi umum. Ekonomi rakyat gimana? Dan hari ini ekonomi rakyat susah banget. Uang aja rakyat banyak kan nggak punya, kerjaan kagak ada. Ya kalau komoditi batu bara yang naik ya oligarki komoditi batu bara yang untung, yang gede gitu loh. Oke. Ya concern kita mah sama rakyat aja. Kalau rakyatnya susah, ya kan kita timpe pejabatnya gitu aja. Walaupun di tahun Walaupun pertama kita kenal semua. kenal ya. Iyalah. Makanya saya mau tanya nih, di tahun pertama Pak Jokowi kan Bang Rizal tergabung di dalam situ. Menjadi salah seorang menteri yang mengurusi ekonomi juga, artinya Menko bahkan ya. Menko bahkan. Menko Maritim. Yang mengkepalai semuanya berhubungan dengan ekonomi, ekspor impor dan lain sebagainya. Saya sebetulnya kenal Jokowi udah lama. Jadi waktu dia jadi gubernur di Jakarta, dia datang ke kantor. Mas Rizal, saya minta tolong. Saya mau membangun MRT, nggak bisa karena ini kemahalan. Harus lobby sama Jepang supaya ongkosnya turun. Saya nggak punya banyak teman di luar negeri. Mas Rizal kan banyak teman. Dia datang ke kantor kita minta tolong. Nah kebetulan saya waktu itu jelek-jelek gini penasihat PBB. Waktu itu ya? Iya, bersama 3 pemenang Nobel.
Penasehat PBB. Yes. Partai Bulan Bintang. Oh bukan. Oh, yang jelas nih orang taunya kira nanti wah orang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, Ya. para maling ya. Di New York bersama 3 pemenang global. Ya, habis Pak Jokowi minta tolong, saya setahun 2 kali ke New York. Kita bikin forecast ramalan ekonomi dunia setahun 3 tahun ke depan buat Oke. dipublikasiin. Salah satu anggotanya itu Tanaka-san. Jepang. Ya, Direktur JICA yang membiayai semua proyek Jepang di luar negeri. Saya bilang, Tanaka-san, you nggak bener deh. Kenapa Dr. Ramli? Itu proyek MRT nggak jalan-jalan, kemahalan. Jadi kita mesti ngapain? Kamu kirim delegasi di Jakarta supaya kita turunin biayanya supaya bisa mulai bangun MRT dari selatan ke utara. Nanti kita bangun dari timur ke barat. Setuju Tanaka-san. Saya kirim delegasi ke Jakarta minggu depan. Nah, saya telepon Jokowi dari New York. Mas, sampean hoki banget deh. Kenapa? Baru minta tolong sama saya seminggu, udah beres di barang. Itulah MRT mulai gitu loh. Oh. Nah, terus satu hari 15 Agustus dia undang saya ke Istana Bogor tahun 2015. Ketika sudah jadi presiden. Udah jadi presiden. Oke. 2015 saya tahu nih, saya pergi dengan aktivis 98 Kasino, saya bilang Kas, pasti gue ditawarin jadi Menko Maritim nih. Wah, udah ada bocoran Mas. Ya, aku ogah dah, itu bukan bidang kita, bidang kekuatan kita, ekonomi makro, keuangan. Iya kan, jadi kita tolak aja ya Kas ya. Siapa nih yang kita ajuin sebagai gantinya? Ada 2 nama. Luhut Binsar Panjaitan. Oh bukan. Oh bukan. Oh. Kan pada akhirnya kan beliau kan. Nah, sampai di Istana Bogor, Jokowi takut bocor. Mas Rizal, mohon maaf, ini nggak ada kopi. Lebih hebat kamu nawarin gua kopi. Jokowi undang gua ke istana, kopi aja gua kagak dikasih. Wah, tolong pas pampres anggota-anggota rumah tangga presiden, tolong ya. Bukan, kue juga nggak ada, karena dia takut bocor. Oh. Jadi nggak boleh ada istilahnya Steril ya? steril lah. Kita berdua aja. Mas Rizal, saya betul-betul minta tolong Mas Rizal bantu saya sebagai Menko Maritim. Oke. Saya bilang, Mas, saya nggak tertarik, bukan bidang kekuatan kita. Ya. Ini daftarnya. Wah, saya nggak mau. Saya maunya Mas Rizal karena ngerti masalah dan berani. Karena orang kalau cuman ngerti masalah, nggak berani, ya nggak bisa apa-apa. Atau cuman berani, nggak ngerti masalah, ya itu preman gitu lah. Sampai di situ berarti visi presiden sangat bagus dong. Bagus, Membutuhkan ya. orang yang berani. Ya, ada ya satu ya sisi positif ya. Nah, Visinya oke ya, ya. berarti. Ada yang bisikin kali, ya kan. Nah, tetap saya bilang, Mas, mohon maaf deh, saya nggak bersedia. Lebih bagus saya di luar aja. Mas, kalau minta tolong kan tinggal telepon saya. Selama ini kan juga saya tolong kalau perlu sesuatu. Cuma enggak, Mas Rizal. Nah, Jokowi merendah. Mas Rizal, yang minta tolong ini bukan Jokowi presiden. Saya siapa sih dibandingin Mas Rizal? Punya pengalaman dalam luar negeri, punya macam-macam. Ya kan? Oke. Yang minta tolong ini bukan hanya Jokowi presiden, tapi Jokowi dan rakyat Indonesia yang pengen hidup lebih baik. Gua mau digituin lemes langsung. Karena nyebut buat rakyat kan. Udah tahu ya kartu ini Kartunya ya. udah tahu. Kartunya udah tahu ya. Besok kita kesini lagi datang. Pak mau nginap, ini rakyat yang mau nginap. Gitu aja. Ya, Iya, minta makan rakyat ya minta makan itu. Aman. Jadi langsung kita iyain terus. Itulah ceritanya. Nah, tapi waktu di dalam saya kan ini 2 ilmunya. Raja Wali ngepret, yang nggak beres kita kepret siapapun termasuk pejabat. Oke. Yang kedua, Raja Wali bangkit, bangun. Nah, ini dua gerakan, ini jurus ilmu silat sebetulnya. Kepret, ya bangkit, ya kan. Nah, itu kita bikin macam-macam buat ngebangkitkan ekonomi Indonesia. Kita kepret ya nggak benar. Nah, banyak yang keganggu lah. Akhirnya lobby sama Jokowi. Rizal tuh ngaco aja tuh, ya terlalu gaduh, diganti dah. Salah satu yang kepengen saya diganti itu Cukong Reklamasi. Siapa tuh? Ya jangan sebutin namanya lah, ya kan? Dia bersedia bayar agar kita diganti.
Yang kedua wakil presiden Yusuf Kala yang memang kalah wibawa sama saya di dalam. Akhirnya Jokowi nyerah, digantilah Rizal Ramli. Saya malah Tanpa dipanggil. dipanggil, kasih tahu Mas Rizal terima kasih, ya kita perlu reorganisasi macam-macam. Tidak ada perdebatan argumen gitu, maksudnya alasannya kenapa? Saya ada di situ, ada Yusuf Kala, ada Menteri Menseknek. Saya tanya, Pak, Mas kan nggak pernah ada masalah. Memang saya ada masalah Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala bukan yang bujukin saya dipecat. Yusuf Kala langsung panik kan, nggak benar Rizal begini begitu. Jokowi, si Yusuf Kala kan kasih penjelasan panjang lebar itu. Udah cukup. Nggak cukup Mas, saya pengen tahu aja apa alasannya pecat saya. Saya sih senang aja di luar kita selalu bisa berkiprah, di dalam apalagi. Itu, Bet. Oke, berarti tapi setelah di luar ya, setelah saat itu momen di dalam konfrontasi langsung antara Pak JK, Pak Jokowi dan Bang Rizal, setelah keluarnya di luar memang itu bisa dibilang ya habitat Bang Rizal lah. Ya, karena kalau dari luar kan tekanannya macam-macam tuh, bisa pukul balik pemerintahan lah istilahnya. Bukan hanya itu, kalau saya di luar, saya ngubah Indonesia secara nggak langsung. Waktu saya pimpinan mahasiswa di ITB, kita perjuangkan undang-undang wajib belajar sehingga 8 juta anak Indonesia bisa sekolah SD. Ya, memang butuh waktu 2 tahun perjuangan itu. Habis itu pemerintah ambil alih idenya. Saya dibantu sama Rendra. W.S. Rendra. Dibikinin puisi saya waktu itu. Sebatang Lisong. Oh, Sajak Sebatang Lisong. Itu dari kita itu. Salah satu favorit saya. Dibikinin film sama Suman Jaya. Sutradara top Indonesia tentang perjuangan mahasiswa dan 8 juta anak SD yang nggak bisa sekolah. Ya. Akhirnya idenya diambil pemerintah, Indonesia punya undang-undang wajib belajar. Habis itu tahun ya? 6 tahun. 6 tahun dulu ya habis itu ambil ide kita juga 20% anggaran APBN harus buat pendidikan. Itu idenya. Karena itu amanat undang-undang dasar ya? Bukan. Gara-gara kita perjuangkan undang-undang itu, bukan amanat undang-undang dasar. Nah, jadi saya di luar, misalnya tahun 2012, saya kepengen Indonesia punya undang-undang social security system, supaya pekerja kalau nganggur, kalau sakit, ada asuransinya. Pemerintah belum mau. Ya, kita bersama serikat pekerja berjuang 2,5 tahun lebih, pakai demonstrasi, pakai macam-macam, karena Jerman bikin undang-undang social security system tahun 1860, Bismarck. Karena kalau nggak ada undang-undang itu, buruh di Jerman udah pada masuk komunis semua. Skandinavia juga. Jadi saya ngotot supaya Indonesia punya undang-undang social security system. Goal tuh 2,5 tahun kemudian undang-undang BPJS yang hari ini. Tapi walaupun kacau. Karena dipotong seed kapitalnya, modal dasarnya. Gampang itu nanti Rizal Ramli presiden kita pembenahin lagi. Masih pengen Bang Rizal? Hah? Kok tiba-tiba nih ada kata Rizal Ramli presiden nih? Ya kita mesti ubah Indonesia supaya lebih baik lah. Ini kan negara kaya banget. Rakyatnya hebat, doyan kerja, patuh. Tapi mohon maaf, 40% tuh masih miskin banget. Itu yang saya nggak tega. 2004 saya mendengar desas-desus Rizal Ramli pengen menjadi presiden. Itu kan desas-desus. 2009 juga sama. 2014 juga. 2019 juga. Masa iya 2022 lagi? Kalau Pak Prabowo gagal 3 kali sebagai capres, masa? Saya belum resmi benar-benar nyoba loh. Iya, makanya masa Bang Rizal resmi 5 kali gagal sebagai calon doang? Enggak, kali ini sih bakal berhasil kun fayakun. Karena calon lain-lain kan payah semua ya. Tapi mau pakai apa? Lewat partai, Bang Rizal punya partai. Makanya kita perjuangkan undang-undang threshold. Ya sudah ditolak-tolak tuh. Ditolak belasan kali, tapi kita mah nggak ada istilah menyerah. Karena apa? Saya dari kecil nih game changer. Anak yatim piatu, 8 tahun. Dari keluarga biasa, pasti nggak jadi apa-apa kan? Tapi kita balikkan kepedihan itu, kesedihan itu jadi kekuatan, jadi motivasi. Kita tunjukin, gue juga bisa kok.
Oke. Iya kan? Dan banyak hal. Nyelamatin BUMN tanpa uang. Kita yang pertama di Indonesia. Nyelamatin PLN, nyelamatin lain. Orang bilang nggak bisa, nggak mungkin. Kita bisa. Karena kita game changer. Nah kayak tadi, pada waktu tahun sama juga, 2012-an gitu, di desa-desa tuh nggak ada uang, nggak ada dana. Zaman Pak Harto kan desa diurus lah. Ya. Pakai impres dan lain-lain. Kita pengen mengubah itu supaya di desa-desa ada kebagian uang, perlu undang-undang desa. Saya kebetulan ketua Dewan Pembina Kepala Desa se-Indonesia. Saat itu ya? Ya, Oke. saya kumpulin 500 kepala desa se-Jawa Timur di Malang, 400-an kepala desa se-Jawa Tengah di Semarang, di Banten. Kita harus ada undang-undang supaya setiap tahun desa bisa terima lebih dari 1 miliar. Kita jelaskan, kita fight, lobby, demo, akhirnya disepakati 2014. Itulah kenapa Jokowi bisa kasih uang ke desa-desa. Kalau nggak masuk penjara dia. Tapi kan dia nggak fair, nggak pernah klaim itu loh kerjanya Rizal Ramli sama kawan-kawan, kan nggak pernah. Katanya kerjanya Budiman Sujatmiko. Yang bener aja. Sopo lu gitu. Karena kita udah pernah bahas itu dengan Bang Budiman di sini. Enggak sih, Bang Budiman nggak pernah klaim begitu. Cuma dia salah satu orang yang dorong itu di DPR. Dulu nggak lulus ke Jamada. Cari saya, minta tolong, Bang. Saya tolong pengen sekolah di Inggris. Kita aturin supaya bisa diterima sebagai mahasiswa khusus di London karena dosennya itu teman saya, profesornya. Nggak punya duit pula. Kita lobbyin supaya dapat beasiswa, begitu ceritanya. Tapi jangan terlalu banyak klaim gitu. Oh iya, enggak. Panjang nih ya. Nanti ribut hati saya yang kena. Mama kamu bilang enggak. Bukan, dia klaim dia ikut dalam undang-undang desa. Mohon maaf, waktu itu ya kan, dia bantu-bantu sedikit. Tapi PDIP nggak dukung undang-undang desa loh pada waktu itu. PKB, P3 yang banyak konstituennya di desa. Yang tidak bantu. mendukung ya? Nggak Gitu ya? dukung, PDIP kan nggak dukung waktu itu. Tapi kok bisa nih seorang Rizal Ramli tanpa partai mendorong hal-hal ini melalui satu lembaga yang dimana isinya fraksi-fraksi gabungan-gabungan partai? Kok bisa gitu loh? Karena banyak teman. Oh, berarti kuncinya jangan masuk Ya. partai punya banyak teman. Ya dulu zaman Soeharto saya zaman Soeharto penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI, ya. Jadi jenderal-jenderal teman kita juga penasihat akibatnya jadi bantuin Golkar, gantuin PDIP, semualah partai-partai di situ. Kunci dalam hidup tuh banyak teman, bukan karena struktur, karena apa. Kamu di struktur partai juga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tunggu telepon ketua partai. Ah iya kan? Iya. Udah tau lah kamu kelakuannya kan. HP gitu aja, aduh ini gimana ini saya pilih suara apa ini. Tapi Bang Rizal, berarti secara tidak langsung bisa dibilang dengan seluruh partai yang ada di Indonesia, dengan ketua-ketua umumnya, orang-orang yang pendiri-pendirinya lah yang ada di dalam saat ini, bahkan Bang Rizal berteman dan berhubungan baik dengan Bu Mega, dengan Pak SBY dan lain-lain. Dengan Mbak Mega, Bang Taufik malah lebih lama lagi, zaman Soeharto deket banget kita. Iya kan? Dengan ketua-ketua partai baru, dulu sih si Zulhas suka datang ke sini. Kasih tahu ya kalau bagi-bagi minyak goreng nggak usah kampanye anak gitu. Ya, kalau datang lagi maksudnya gitu. Udah lepas aja dulu yang embel-embel itu. Kita banyak teman, tapi kalau teman kita benar kita puji. Kalau nggak ya gua kepret itu aja. Artinya hubungannya memang betul-betul pertemanan. Kalau dia salah kita ingatkan, kalau Iya dia dong. Itu kan teman yang benar gitu. kalau dia benar kita puji Iya kan? ya. Teman penjilat mah dia jilat kita terus bagus-bagus. Teman yang benar kalau kamu bagus dia dorong. Kalau kamu salah ya diingetin. Berarti nggak bisa kita punya teman kayak Pak Ruhut Sitompul, nggak bisa ya. Oh jangan. Semakin seru menyebut nama-nama semua di sini. Karena itu tetap aja kita Saya di lucu sana. tuh pengalaman sama Ruhut. Kalau dulu zaman SBY kan dia juru bicara SBY. Kalau ketemu saya, dia puji-puji saya. Bang, saya itu dari mahasiswa aja. Saya kan kuliah di Unpad, abang di ITB. Saya tuh pengagum abang, begini, begitu. Nah begitu diwawancara di TV, dia timpa kita kan. Nah akhirnya saya tahu,
sebelum wawancara di TV, saya bilang, Ruhut, inget loh, kalau lu timpe gue secara objektif, aku diam aja. Tapi kalau lu ngaco, gue timpe bos lu, SBY. Oh bang, jangan gitu bang, tugas saya buat ngamanin SBY. Oh, tugas saya buat ngamanin SBY. saat itu. Nah, saat itu. Sekarang kan udah keluar. Jadi dia hati-hati, kalau sama kita sopan. Iya kan? Nggak berani gayanya dia. kelihatan tuh kalau kita timpe. Tapi begitu misalnya di wawancara TV, saya pulang duluan kan. Kita udah pulang di jalan nih, lihat TV di mobil. Dia kan tinggal sendiri. Dia maki-maki gitu di situ. Itulah kelakuannya. Tapi Bang Rizal lihat, masih Pasti lihat. Kita kan udah tinggal tuh di acara TV. Dia sendirian kan? Di timpe gitu ya. Waktu kita ada dia kagak berani. Dia pikir gak nonton ya di jalan. Ya memang banyak politisi seperti itu dan semuanya bersumber kepada kepentingan kan. Ada tidak kepentingan secara pribadi Bang Rizal? Agak tidak masuk akal kalau kita bilang no kepentingan atas nama bangsa, ya udah klise lah. Tapi ada kepentingan seorang secara pribadi gitu dari Bang Rizal Ramli. Gini. Pengen apa? Pengen jadi presiden lah, itu kepentingan. Tokoh kemerdekaan kita, tokoh-tokoh pergerakan kita, nyaris nggak ada personal interest. Mereka sekolah elit di Indonesia, di Belanda, di Perancis. Pulang sebetulnya mereka bisa jadi pegawai Ambtenaar Belanda, hidup mewah. Mereka nggak mau. Mereka mau berjuang buat Indonesia merdeka. Makanya kebanyakan tokoh kemerdekaan kita karakternya kuat. Mau di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, dia sama aja. Oke. Nah mohon maaf, hari ini Rizal Ramli kayak gitu. Mau di dalam, di luar pemerintah, akan sama ya? kelakuannya sama. Tapi kan orang Indonesia masih belum bisa menerima tuh, yang ada di tengah. Akan diserang dari dua pihak. Nggak apa-apa. Kita mah nggak takut diserang. Emang gua pikirin. Gua kan muridnya Gus Dur. Oh iya. EGP, emang gua pikirin. Iya, bisa santai di kolam sambil baca, ketawa-ketawa ya. Ketawa-ketawa aja. Sambil ini ambil jeruk apa yang Cina. memotivasi saya? Waktu saya mahasiswa, saya pertukaran pelajar di Jepang. Saya shock kok Jepang ini kan nggak punya sumber daya alam, wilayahnya ini kok bisa lebih makmur dari Indonesia. Penduduknya bahkan sedikit ya untuk menggerakkan ekonomi. Iya, gede juga lah 150 jutaan. Jadi saya terus bertanya, kenapa Indonesia nggak bisa semaju Jepang? Itulah kenapa saya belajar dari Jepang tentang pendidikan wajib belajar, itu restorasi Meiji. Habis itu saya nganggap sistem otoriter tidak membuka kreativitas. Sistem KKN, makanya kita lawan. Di penjara saya sama Soeharto di Sukamiskin 1,5 tahun. Wah. Ya. Sel mewah nggak waktu itu? Udah bisa didekor mewah gitu. Wah, beda lah. Waktu itu mah susah lah, zaman susah kan. Makanannya aja nggak layak makan itu. Tapi poin saya dari mahasiswa, saya terganggu. Kenapa ini bangsa kaya banget, rakyatnya rajin, baik-baik, kok kalah sama di Malaysia, kalah sama di Thailand sama Korea. Nggak masuk ini kita, nggak masuk hati kita. Makanya kita konsisten aja, mau di dalam, di luar, apa yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Oke. Tapi kalau di luar kan agak susah, sistem di dalam tidak ada yang mengatur dan orang-orangnya sama lah, homogen. Kalau di dalam tentu karena kuasa ya? lebih cepat. Ya, misalnya saya benerin PLN, nyaris bangkrut waktu itu. Modalnya minus 9 triliun. Kita lakukan revaluasi aset tanpa modal pemerintah. Akibatnya aset PLN naik dari 50 triliun ke 200 sekian triliun. Modalnya dari negatif minus 9 naik 104 triliun. Kita lakukan dalam waktu cepat. Nah, kalau di dalam kamu kuasa, banyak bisa lakukan perubahan dengan cepat. Kalau di luar butuh waktu. Kayak kita perjuangkan undang-undang wajib belajar 2 tahun lebih. Undang-undang desa 2 tahun lebih. Undang-undang BPJS 2,5 tahun. Nah, biasanya undang-undang IKN cepat bisa ya dari luar. Lain lagi. Oh, lain. Nah, kebanyakan aktivis mentalnya kaleng-kalengan. Dia pikir dengan sekali demo, sekali pernyataan berubah. Kagak ada ceritanya, lu kan kagak kuasa. Jadi mesti persisten, mesti konsisten. 2 tahun isunya itu aja.
Oke. Kayak ini isu threshold, kita kan udah nyaris 2 tahun. Orang lain mah udah nyerah, kita Udah mah dari belum. 2014 sih. Hah? Isu threshold ini udah dari 2014 sih. Iya, enggak. Parliamentary maupun presidensial. Kita yang naikin itu kan baru 2 tahun yang lalu. Iya kan? Jadi dalam hidup saya selalu game changer. Kalau teori manajemen hari ini disruptor. Apa yang udah mapan kita ganggu. Lah, orang yang melakukan inovasi, perubahan di seluruh dunia itu namanya disruptor. Elon Musk itu disruptor. Pola bisnis biasa dia rontokin dengan yang baru. Iya kan? Jadi memang buat bangsa kita nggak biasa. Kita kan kompromi. Oke. Terima apa adanya. Padahal kalau kita mau maju, mesti ada disruptor, mesti ada game changer. Pengganggu ya. Iya dong. Seperti YouTube ini ya. Ini dia. Cocok ini barang, masuk tuh barang. Tapi gitu ya, maksudnya saya melihat kalau di dalam kita bikin kebijakan yang tidak pro rakyat pun bahkan bakal cepat gitu. Misalnya kayak perhitungan yang salah tapi ini ada kepentingannya, ada yang support, ada yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Misalnya Jadi, kita ambil kereta cepat lah. Bedanya generasi dulu kemerdekaan, kita pergerakan, di dalam dia tetap memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ya. Hari ini kebanyakan aktivis masuk kekuasaan, dia tidak berbuat apa-apa untuk memperbaikin value system, bahkan jadi koruptor juga. Dan yang ketiga, jadi tukang lipstick kekuasaan. Pasangin lipstick, tukang kasih apologia. Itu memalukan sekali. Nah, saya nggak keberatan teman aktivis masuk ke dalam sistem atau di luar sistem. Tapi kalau lu masuk, lu perbaiki sistemnya. Sama konsisten seperti ketika di luar ya. Tingkatkan nilai tambahnya. Jangan jadi tukang lipstick. Kalau pejabat bos lu nggak benar, udah diem aja. Jangan pula mengatakan ini benar, itu benar. Seperti Budiman Sujatmiko. Woi. Ya. Valdo Maldini, Anda juga nih nasihat buat Anda. Ya. Kita sebut nama seru aman. Dia suka datang ke sini tuh dulu. Siapa? Om Valdo? Si Valdo. Oh iya. Waktu masih benar. Mantap, udah Valdo. Tapi ini disruptor. Disruptor harus supaya tampar dikit-dikit lah gitu kan. Ya kalau bukan kita yang teman-teman yang ingatin siapa lagi gitu kan. Betul. Tidak mungkin orang di dalam satu irama di kekuasaan yang mengingatkan gitu kan. Nah, tapi Bang Rizal nih, ada yang menarik nih ketika menuju tahun-tahun pemilu. Ya kita tahulah ekonomi itu atau fiskal ya, anggaran itu pasti dibuang-buang ke hal-hal yang tidak masuk akal. Ini terjadi dari semua tahun pemilu gitu. Ada saja kasus-kasus besar, ada kasus anggaran dibuang tidak tepat sasaran gitu-gitu. Nah, menjelang ke 2024, Bang Rizal lihatnya gimana? Masih ada yang kayak gitu apa? Satu ya, belum tentu pemilu 2024 jadi gitu loh. Oh. Ya. Ini karena ini musyawarah rakyat Indonesia kemarin. Ya macam-macam lah. Oh iya. Iya kan? Yang kedua, bisa-bisa Jokowi tahun ini udah selesai gitu loh. Ngapain repot mikirin itu? Saya tidak berani sampai sini ya. Yang itu saya tidak berani ya. Tidak apa lanjut. Saya senang kalau saya tidak berani tapi ada orang yang lebih berani, saya senang sekali. Karena rakyat susah banget kembali. Bukan, kan ada yang bilang ekonomi makronya lumayan bagus. Yang golongan intinya lumayan kok hidupnya. Iya. Mohon maaf, revolusi di Rusia, di Perancis, bukan karena orang kaya hidupnya nikmat. Justru sangat nikmat. Tapi rakyat hidupnya susah banget. Kesenjangan artinya? Iya. Di Perancis kan elitnya pesta tiap hari. Oh iya. Si apa namanya nih rajanya. Siapa itu? Louis. Iya kan? Sama istrinya tuh. Apa ratunya, tiap hari pesta, uang pajak dia pakai pesta, pesta pora, rakyat di Perancis susah, makanya ada revolusi Perancis. Di Rusia juga sama, Tsar dan kawan-kawannya, kroninya, oligopolinya tiap malam pesta, rakyat di Rusia susah, terjadi revolusi.
Jadi kalau kita mau lihat ada perubahan apa enggak, jangan lihat kehidupan elitnya. Mereka sih pasti nikmat, pasti istilahnya justru ya kan para oligarki ini malah semakin kaya waktu krisis. Rakyat ada uang nggak? Rakyat bisa kerja nggak? Jadi ukuran terhadap perubahan itu ini, bukannya kondisi makro tumbuh 5,5%. Mau tumbuh 7% pun kalau rakyat nggak nikmati mah terjadi sesuatu. Tetapi sebagai teman dengan Pak Jokowi, sudah kasih saran belum? Ya kalau sekarang kan saya nggak ada komunikasi langsung, saya kan kasih langsung di sosial media testimoni. Ingat loh, ini bisa begini begitu. Karena tahun 98 sampai April, semua orang yakin bahwa Soeharto nggak mungkin jatuh, kuat, intelek bilang nggak mungkin, bisnis nggak mungkin. Satu-satunya yang meramalkan Soeharto bakal jatuh itu 2 tahun yang lalu, namanya Dr. Rizal Ramli. Di tahun 96 berarti ya? 96. Dalam laporan tertulis bakal terjadi krisis ekonomi Indonesia tahun 97 akhir 98. Laporan setebal hampir 100 halaman. Dibantah-bantah sama Gubernur Bank Indonesia. Rizal Ramli mah nggak benar. Dibantah-bantah oleh Menteri Keuangan. Nggak betul, hitungannya nggak betul. Kejadian semua persis. Oke. Nah, itu menarik tuh. Berarti bukan baru sekarang nih perbedaan perhitungan ekonomi antara Bang Rizal Ramli dengan orang yang ada di dalam sistem. Berarti sudah dari dulu ya. Dan sekarang juga begitu nih, ketika ada data yang gini tapi pemerintah datanya beda nih. Antara pemerintah atau hitung-hitungannya beda dengan apa yang dipunyai oleh Bang Rizal. Itu yang sering terjadi. Ya. Apa masalahnya? Kan rakyat ini bodoh amat dengan perhitungan sin, kos, tange di atas, apa ekonomi, makro, mikro. Misalnya soal BBM. Nah, soal BBM deh. Iya kan? Mereka kan mau naikin BBM. Betul. Emang itu jalan satu-satunya? Enggak. Alasannya pemerintah subsidi PLN. Karena PLN rugi. Ya. Sekian triliun. Subsidi energi ya, totalnya ya? Ya, dia bilang itu subsidi buat rakyat. Ya enggak benar. Kenapa? PLN itu tadinya beli batu bara hanya $60 per ton. Di lobi supaya ikutin harga internasional. Oke. Jadi harga internasional batu bara kan hampir $200 per ton. Ya PLN-nya rugi. Pertanyaan saya, itu subsidi untuk oligarki batu bara atau buat rakyat gitu loh. Oke. Berarti ada data perubahan itu dari 60 menjadi 200? Ada semua. Mereka punya dong? Mereka harusnya. punya, tapi alasannya mereka rakyat yang dipakai alasan kan. Ini kan buat subsidi supaya tarif listrik nggak dinaikin. Padahal harus dianalisa sebelumnya dong. Kenapa PLN bisa rugi? Karena tadinya beli batu baranya $60, hari ini nyaris ke lebih tinggi. Oke. Itu rugi. Nah kemudian Pertamina, ya kan? Mohon maaf, Pertamina itu sangat tidak efisien. Hitungan saya, efisiensi di Pertamina bisa ditingkatin 20%. Nah kalau dia tingkatkan secara efisiensinya 20%, dia nggak perlu naikin BBM. Secara produksi ya? Iya dong. Oke. Contohnya nih, saya Preskom Semen Gresik Group waktu itu. Begitu dilantik, saya kumpulin semua direksi sama komisaris, makan malam. Saya bilang kalau saya di sini 2 tahun tidak ada perbaikan kinerja, pilihannya cuma 2. Saya pecat semua saudara atau Rizal Ramli ngundurin diri. Berarti saya nggak ada nilai tambahnya. Saya mau dalam 2 tahun kita naikin keuntungan. Caranya gimana Pak? 1, saya minta harga produksi, biaya produksi semen turun, 1 tonnya turun $10. Ada direksi yang katakan, Pak mohon maaf Pak, inflasi kan 7% Pak. Biaya juga naik 7%. Nah itu saya sombong dikit, mohon maaf Pak, Bapak ngajarin ekonom top Indonesia soal inflasi. Sederhana kok, semua pasokan ke Semen Gresik itu di markup.
nggak efisien, turunin. Ya, yang kedua, saya kaget di seluruh dunia pabrik semen itu bekerja 300 hari. Kok pabrik semen kita hanya bekerja 200 hari? Ya orang Indonesia kan rajin kasih alasan, wah itu mesinnya udah tua, spare partnya udah tua. Saya bilang ganti. Kan kalau kita ganti, otomatis dari 200 hari naik ke 250, 300 hari, udah pasti produksi naik, untung gede. Itulah kenapa dalam 2 tahun, saya masuk hanya 800 miliar untungnya, 2 tahun kita naikin 3,2 triliun. Oke. 400%. Caranya apa? Tekan produksi. cost. Oke. Ya, naikin kapasitas. Nah, Pertamina juga sama. Itu saya ngomong angka tidak efisien 20%, itu baik. Harusnya 30% bisa dipotong supaya dia lebih efisien. Lah kalau dia lebih efisien, dia kan nggak perlu naikin BBM. Oke. Ya. Ya. Itu Petronas harga RON 87 ya, lebih murah dari Pertamina. Minggu depan pemerintah Indonesia mau naikin BBM kita. Petronas mau nurunin, yang goblok siapa? Petronas goblok. Saya nggak berani bilang ya, gitu. Nggak ada kata goblok soalnya Petronas. Hei, kalian aja sosokan mau turunin, naikin lagi biar sama aja. Nah ini contoh. Ya. Kenapa? Karena BUMN itu kebanyakan monopoli atau oligopoli. Kan susah dong buat rugi. Nah kuncinya biasanya di cost-nya. Karena direksinya main sama supplier. Ya kan, harusnya beli bahan baku segini, dinaikin store sama direksi atau siapalah itunya. Jadi kalau kita tekan cost-nya, otomatis dia lebih efisien dan dia untung. Oke, itu kalau dari sisi cost ya, dari sisi Pertaminanya gitu. Ya. Tapi kalau dari sisi tetap dengan efisiensinya 20%. Enggak, Bang dia Rizal. tidak efisien 20%. Oh ya, tidak efisien 20%. Kalau tetap dengan itu, lalu kemudian ada juga pendapat lain bahwa ya sudah kalau tetap Pertaminanya kayak begini, ya udah anggaran lain yang diambil buat subsidi gitu. Biar tidak bocor nih. Misalnya proyek-proyek yang tidak penting. Itu kan sering banyak yang dibilang juga Bang Rizal. Ada jalan lain. Iya kan, kita kan lagi susah. Masa lu bikin proyek abal-abal ibu kota baru? Ya kan, stop dulu dong. Ya, gini loh. Waktu COVID kan ekonomi kita benar-benar anjlok. Habis COVID kan udah mulai baik nih. Udah mau mulai baik, dinaikin lagi harga BBM, rontok lagi. Daya beli dan lain sebagainya. Rakyat bukannya yang atas sih nggak ada masalah. Nah, kenapa sih nggak kasih ruang dulu supaya rakyat pulih dulu ekonominya? Caranya stop pengeluaran yang nggak penting. Ibu kota baru lah, apa-apa. Stop dulu aja. Nanti kalau ada uang kan bisa mulai lagi. Secara biaya, jadi apakah itu bisa dipakai untuk subsidi energi dan lain-lain? Jadi ada 2 cara. Satu, lu tekan efisiensi 20%. Lu nggak perlu naikin BBM. Yang kedua, lu stop dulu kenaikan ini. Iya kan? Bagaimana cara untuk menyetop pengeluaran yang menyelamatkan nggak perlu? APBN? Iya, buat nyetop ya pengeluaran yang nggak perlu dong. Oke. Iya kan? Iya, kereta Bandung. Hah? Itu sih. Kan akhirnya pakai APBN, itu memberatkan sih APBN. Skandal lain lagi. Iya, itu kan pada akhirnya memberatkan APBN, IKN dan lain sebagainya. Utang. Ini utang nih. Nah, ini soal utang nih, Bang Rizal. Ini kenapa datanya selalu beda? Pemerintah tuh selalu bilang aman, tapi dari pihak yang di luar mengatakan, ya pihak di luar ini yang oposisi terutama ya, selalu mengatakan bahwa enggak, ini tidak aman gitu. Karena data yang beda pemerintah mencoba membodohin rakyat. Oke. Dengan mengatakan utang aman karena dibandingkan utang dengan GDP. Oke. Indonesia tuh berapa gede? 40% ya kali ya. Nah, dia bandingkan dengan Amerika. Amerika utangnya lebih besar dari GDP dia. Dia lupa Amerika itu negara superpower. Bisa cetak uang dia sendiri. Dia defisit berapa aja, dia tinggal nyetak uang $100. Ongkos cetaknya cuma $1. Dia jual di negara lain. Karena Amerika superpower. Tapi kalau Amerika nggak superpower lagi, dia nyetak uang nggak ada yang beli, ekonomi Amerika hancur. Kemudian dia bandingkan sama Jepang. Jepang juga tinggi. Loh, Jepang itu
investasi dia di luar negeri itu ratusan triliun US dollar. Pendapatannya dari luar negeri gede, nggak ada masalah. Indonesia nggak ada investasi kita di luar negeri. Oke, berarti hanya berharap dari pendapatan dalam negeri. Pejabat ini membodohin rakyat dengan menggunakan indikator yang tidak lazim, yaitu rasio utang ke GDP. Oh iya. Rasio yang paling benar yang biasa dipakai adalah kewajiban cicilan pokok dan bunga dibandingkan dengan ekspor. Standar internasionalnya 25%. Sekarang Indonesia Indonesia udah 36%. Artinya lu kagak mampu bayar. Sederhana kan? Kamu kalau mau ke bank kan ditanya pendapatan kamu sebulan berapa? 10 juta. Berarti kamu sebulan bisa nyicil sepertiganya kan? 30%. 3 juta. Kamu dikasih pinjaman yang kamu cicilannya 3 juta. Gitu aja. Individu gitu, negara kayak gitu. Tapi ini pejabat yang katanya dokter, kerjanya ngibulin rakyat. Iya kan? Dengan menjelaskan ini indikator ini. Padahal indikator itu nggak penting. Yang penting itu kemampuan bayar apa enggak. Oke. Nah hari ini cicilan pokoknya 400, saya lupa udah 400 triliun. Ya? Iya, sekitar 440. Kemudian bunganya 405 triliun. Iya. Cicilan untuk pokok dan bunga 805 triliun. Yang harus masuk dalam APBN tiap tahun? Ya, tiap tahun. Itu sepertiga dari anggaran. Itu lebih gede dari gaji pegawai negeri ABRI sipil yang cuma berapa belas persen. Lebih gede dari pendidikan 20%. Lebih gede dari proyek infrastruktur. Prioritas anggaran pemerintah itu adalah bayar pokok dan cicilan bunga. Itu yang nomor 1. 805 triliun tahun ini. Tahun depan 843 triliun. Nah, kenapa nggak cari akal supaya cicilan pokok sama bunga ini solusinya berkurang? Nih, ya, solusinya seperti apa? Solusinya kami pernah lakukan waktu saya Menko-nya Gus Dur. Saya didatengin oleh Menteri Keuangan Kuwait, Dr. Ramli. Saya kan setiap tahun mesti nongol di DPR Kuwait. Mesti jelaskan hutang Indonesia kok nggak beres-beres gitu. Kamu tolong saya dong. Saya kan nggak mau setiap tahun harus pelajari Indonesia. Gimana caranya? Indonesia bayar utangnya dulu semua sekaligus. Habis itu saya kasih pinjam baru lagi. Iya kan? Supaya saya nggak ditanya-tanya lagi di parlemen Kuwait. Terus saya bilang saya setuju. Tapi dengan bunga lebih murah loh ya. Setuju dia. Itu namanya debt swap. Utang bunga tinggi ditukar dengan utang baru bunga lebih murah. Tapi kalau dia tidak menepati janjinya langsung drop ini kita. No. Cerita saya lanjutkan dulu. Dia lakukan, saya bayar sekaligus. 2 bulan kemudian kita dapat utang baru dengan bunga lebih murah, menghemat kan. Habis itu dia saking senengnya, Dr. Ramli saya mau kasih hadiah kamu apa? Saya bilang saya orang Bandung, kuliah di Bandung di ITB. Setiap pulang ke Bandung macet tuh begitu jalan tol masuk ke Cipaganti macet total. Kamu bisa nggak bangunin buat saya gratis? Apa Dr. Ramli? Jalan flyover Pasopati. Lihat, kamu kalau naik jembatan di Bandung itu gratis tuh. Kalau kita kreatif ada aja jalannya. Itu Kuwait yang bikin ya? Iya. Nah, kemudian Jerman kerjanya waktu itu ngeritik Indonesia. Tukang ngerusak hutan, tukang ngerusak oksigen dunia, macam-macam. Saya ajak Menteri Keuangannya, Mamat, makan siang. Jangan gitu dong, jangan ngeritik kita doang. Ya, cari apa? Cari win-win solution. Gimana? Saya sediakan hutan tidak boleh dikonservasi 300.000 hektar. Kamu potong utang Indonesia $60 juta. Kamu bisa bangga sama rakyat Jerman. Jerman membantu menjaga oksigen dunia. Kita lakukan 5 tahap. Total saya sediakan 3 juta hektar. Kamu kali 600 kali 3 miliar dolar mereka. Kita 1,5 juta hektar. Setuju, tanda tangan. Dilakukanlah itu yang pertama di dunia. Namanya itu utang ditukar hutan. Istilah kerennya debt to nature swap.
utang ditukar dengan hutan, dengan ini. Oke. Nah harusnya 5 kali, sayangnya pemerintahan Gus Dur dijatuhin, ya, cuman terlaksana 1 kali. Tapi nanti kalau kita pimpin Indonesia lagi, gua akan negosiasi yang sama, potong utang Indonesia 60 miliar dolar, gua kurangin konservasi hutan 30 juta hektar. Pasti mau dia. Amerika, Prancis, Jerman, Eropa pasti Berarti mau. kemampuan diplomasi ya Bang Rizal ya? Yang minim ya? Nggak punya visi, biasa Tadi istilahnya. di awal bilang visi Pak Presiden oke. Oh visi lain lagi itu. Oh, Ini ini kan ada kalau berapa udah ngomong- visi dong? Iya ini kan udah soal lebih kompleks soal ekonomi. Soal ini ya, Ya. 1% orang ini ya. Ya, nah jadi ada caranya. Yang ketiga, sekitar 6 bulan sebelum COVID, saya ke salah satu negara besar, ketemu gubernur bank sentralnya, teman lama. Saya bilang saya datang ke sini mau nanya, Indonesia kalau nerbitkan hutang, yieldnya, bunganya kan tinggi, 6,5%. Padahal kamu kalau nyewa pinjamkan uang, kamu malah yang harus bayar bunganya. Istilahnya itu dia bayar bunga negatif. Oke. Mau nggak kamu ambil semua utang Indonesia, kamu biasa bunga negatif, saya ganti plus 1%. Yang kedua, saya minta tenornya diperpanjang, rata-rata utang Indonesia 7 tahun, saya mau 20-30 tahun supaya ada stabilitas finansial. Tahu nggak si gubernur Bank Sentral ini bilang, Dr. Ramli, we love to do it for you. Kapan kamu mau kerjain itu? Saya kasih, nggak langsung lah pemerintah Jokowi. Nggak ada reaksinya, nggak ngerti juga atau apa gitu loh. Oh itu baru-baru ini ya? Ya itu 2 tahun yang lalu, sebelum COVID. Jadi poin saya, daripada kita ribet soal kecil, kita kan bayar pokok, bunga, sama pokok Dan bunganya tinggi ya? 805 triliun, bunganya tinggi. Dengan 3 cara tadi, debt swap, tukar utang bunga tinggi dengan bunga rendah. Debt to nature swap, utang ditukar dengan, hutan, alam ya, konservasi. dengan hutan dan lain-lain. Ketiga, dengan gaya tadi itu. Mohon maaf, Rizal Ramli pimpin Indonesia, cicilan pokok utang kita bisa turunin 400 triliun setahun. Mau 400 pakai apa, triliun. Muhammad? Satu, gua mau bikin wifi paling canggih di seluruh Indonesia. Gratis. Sehingga ibu-ibu nggak berantem sama anaknya rebutan kuota. Ya. Bisa belajar bisnis online, Rebutannya bisa HP belajar. sih. Hah? Rebutannya HP. Iya, rebutan. HP-nya nggak ada nih. Kuotanya Pak. juga. Iya. Kita kasih HP lah kecil itu loh. Iya. Iya kan? Jadi sebagian besar kita akan kasih wifi gratis. Banyak uang yang kita bisa pakai buat nyekolahin anak Indonesia di luar negeri dan sebagainya dan sebagainya. Tapi harus berani berpikir kreatif. Harus berani berpikir inovatif. Jangan berpikir cara lama. Makanya Indonesia ini perlu game changer, perlu disruptor. Ya. Nih. Disruptor, pengganggu. Mantap ya. Pengganggu. Jangan biarkan dong kita mengganggu itu untuk kedepannya jadi lebih baik kan. Bukan ganggu mau makar mau apa enggak, weh. Jadi ribut kerjanya ilmunya itu sederhana. Ada apa-apa naikin harga, ada apa-apa ngutang. Ini mah lu nggak perlu sekolah S3 urusan begini. Tapi kan mereka membuktikan, Bang Bahwa? Rizal, dengan pertumbuhan ekonomi stabil, kemudian inflasi stabil, kemudian inflasi oke lah, inflasi pangan oke ya di atas batas aman gitu. Tapi kan secara umum bisa diatasi lah. Kalau kita membandingkan kinerja ekonomi, jangan hanya bandingkan secara historis. Oke. Misalnya Indonesia dibandingin 20 tahun yang lalu pasti ada kemajuan dong. 10 tahun yang lalu pasti ada kemajuan. 5 tahun lalu ada kemajuan. Itu namanya historical analysis berdasarkan apa yang sudah Jangka terjadi. waktu ya. Tapi coba bandingkan dengan negara-negara lainnya. Namanya itu comparative analysis. Bandingkan Indonesia dengan negara di Asia. Tahun 60-an akhir kita semua sama-sama miskin di Asia. Malaysia $100 per kapita,
Indonesia 100, Korea 100 dolar. Cina lebih gembel lagi dari kita, 50 dolar. 40 tahun kemudian, Korea 30 kali dari kita, Malaysia rakyatnya 3 kali dari kita, Thailand 2,5 kali, Cina udah hampir juga 2 kali. Ya, dulu Vietnam tuh di bawah kita. Hari ini Vietnam di atas kita. Sebentar lagi kita tumbuh memang 5-6%, tapi nanti saingan kita itu Bangladesh, ya, Pakistan. Kayak orang mau naik haji lah. Batch pertama itu yang terbang duluan ya Korea, Taiwan, macam-macam. Batch kedua kita mau cepat landas, ketinggalan pula sama Vietnam dan lain-lain. Nah nanti berikutnya, batch berikutnya Bangladesh. Karena pemimpin kita kerjanya sibuk bandingin dengan tahun lalu. Bukan begitu caranya, bandingin sama tetangga kita. Misalnya nih, dalam bidang pendidikan, kita itu tingkat kemajuan pendidikan SMA ke bawah nomor 62 di dunia. Vietnam nomor 6. Baca, literasi baca. Ya segala macam lah, matematik lah. Nomor 6. Manufacturing, saudara pakai handphone apa aja kebanyakan tuh buatan Vietnam. Ya, jadi marilah kita keluar dari kebiasaan hanya lihat masa lalu. Itu kan orang tua. Tapi di Vietnam uang pensiun masuk taspen nggak? Hah? Di Vietnam? Enggak kan, masih ketinggalan sama kita. Orang uang pensiun nggak ada di sana. Masuk taspen. Tapi jadi kalau kita mau maju, kita mesti punya rancangan supaya kita lebih kuat, lebih hebat di Asia. Nah, salah satu, nggak bisa, tidak ada negara di dunia tumbuh 6% bisa ngejar Barat. Kagak ada ceritanya itu. Harus 2 digit ya? Harus 2 digit. Jepang habis perang dunia kedua hancur, tumbuh rata-rata 12% dalam 20 tahun. Dia kejar Barat. Cina ikut kayak Jepang, tumbuh 14% dalam 25 tahun. Dia sekarang ekonomi nomor 2 di dunia. Kagak ada ekonomi tumbuh 6% terus jadi jagoan gitu. Oke. Tidak ada itu ya. Nah, pejabat kita kan ngomongin 6% udah hebat ini. Iya, karena dibandingkannya dengan yang tadi tolak ukurnya itu dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan dengan presiden sebelumnya, dibandingkan dengan COVID negara lain gitu-gitu ya. Kita COVID-nya parah, negara lain nggak terlalu parah, tapi kita tumbuhnya lebih oke gitu-gitulah. Intinya gitu. Berarti masalahnya tetap ya, tidak mau mencari solusi lain, tidak mau mendengar keluar ya. Siapa tahu hitungan-hitungan di luar ini yang out of the box, belajar dari the best practice dari seluruh dunia. Oke. Apa yang paling baik seluruh dunia, ya kita pelajari. Oke. Saya ingat tahun 2003, saya diminta PBB untuk review rencana pembangunan 20 tahun Vietnam. Saya ajak staf saya, ya namanya dari Bima, S2 dari UI. Waktu itu Hanoi kayak Jakarta tahun 70-an. Jadi staf saya bilang, Pak, ngapain sih kita bantu Vietnam? Pertama, ini mah payah, negara nggak maju, Pak. Yang kedua, orangnya pendek-pendek, Pak. Kucluk-kucluk. Dandannya pun payah dibandingkan orang Indonesia. Saya bilang, kamu salah. Kamu bisa ngomong gitu karena kamu nggak ngerti sejarah. Satu-satunya bangsa yang bisa mengusir penjajah Perancis lari tunggang langgang namanya Vietnam. Satu-satunya bangsa yang buat Amerika lari tunggang langgang namanya Vietnam. Artinya mereka biasa organisasi. Apa itu Rambo? Mereka berani ngambil resiko. Jangan salah, dalam waktu 20 tahun kita akan ketinggalan sama dia. Benar. Dan terbukti? Dan terbukti. Sekarang sudah di taraf ketinggalan? 20 tahun baru nanti 2 tahun lagi. Iya. Iya kan? Hari ini dalam banyak hal kita udah ketinggalan sama. Oke. Semua kebijakan negara ini, Bang Rizal, bersumber bermuara ke ekonomi, tentang APBN-nya, tentang bagaimana keamanan fiskal, bagaimana pertumbuhan ekonomi, semua gitu. Tapi Indonesia tidak pernah punya presiden seorang ekonom.
seorang ahli ekonomi, mungkin Hatta ekonomi kerakyatan ya, dia itu tapi wakil kan. Seorang presiden yang punya visi ekonomi, yang punya hitung-hitungan ekonomi secara jelas itu tidak ada karena memang bukan ahli ekonomi semua. Apakah memang sudah saatnya dibutuhkan dari sipil dan ahli ekonom? Muhammad, masalah kita itu bukan hanya ekonomi. Masalah kita korupsi itu luar biasa. Ya, Korupsi uang juga, korupsi ekonomi uang. juga. Iya kan? Bagaimana lu mau perbaikin di Indonesia kalau lu jiwa lu maling juga gitu? Oh, maling emang ini. Iya kan? Iya. Mamat keliling tapi. Jadi harus mulai dari diri pribadi dulu dah, ya kan? Yang kedua, yang kita benahin bukan hanya ekonomi, hukum juga kan di Indonesia kacau banget. Yes. Ya, polisi kacau banget, samboisme ini, ya kan? Sambuisme. Jadi harus dibenahin juga. Samboisme ini kan selain pembunuhan, selain kejahatan seksual, lain-lain. Yang paling penting polisi cari uang dari transaksi hitam, judi, narkoba, kehidupan malam, money laundering. Duitnya gede banget. Yang kedua, polisi dijadikan alat untuk pemberangusan demokrasi. Itu persis kayak di Iran, dulu namanya Safak polisinya. Polisi khusus di bawah Shah Iran, kerjanya nangkepin oposisi, penjarain, siksa, adu domba oposisi. Itu namanya Safakisme. Atau seperti di Eropa Timur, namanya Stasi polisinya. Stasiisme, sama juga kerjanya itu memberangus oposisi, memberangus demokrasi. Satgas ini jeleknya cilakanya pakai nama merah putih pula lagi, bikin rusak nama merah putih. Satgasus. Iya kan? Ini udah kayak monster. Duit dari dunia hitam, kerjanya itu, iya kan? Jadi pemberangus demokrasi. Karena main politik, polisi itu. Dulu pemerintahan kami, pemerintahan Gus Dur yang pisahkan ABRI dari polisi. Karena Gus Dur maunya Rizal, kita polisi mesti kita pisahkan dari tentara. Saya mau tuh kayak polisi Inggris. Pakai pentungan doang, berwibawa. Tanpa maksimum pistol ya? Senjatanya pistol, sekali-kali doang. Oke. Ini polisi di Indonesia, ngadepin mahasiswa, dia pakai machine gun, pakai senapas leras panjang. Apa-apaan ini? Dan ternyata Polri, TNI kita hapuskan dwifungsi, ABRI-nya malah multifungsi. Ikut main politik, ikut nangkep-nangkepin. Purnawirawan tapi kan. Hah? Bukan polisi aktif, samboisme ini. Ya, misalnya waktu pemilu yang meninggal petugas KPU 800 orang. Dikatakan mereka kecapean. Kita kan tukang kerja malam semua, kalau capean apa? Kita tidur kan? Kecuali kamu ada penyakit bawaan, komorbid, jantungan, bisa meninggal. Dari 800 barang 10% yang penyakit bawaan, ya 80 orang, sisanya matinya kenapa? Nggak mungkin mati begitu aja. Harus ada penyelidikan. Penembakan KM50, ya kan? Macam-macam lah. Ya. Mahasiswa yang nangkep-nangkepin tuh, saya baru baca beritanya, ternyata si Sambo pula biangnya, iya kan? Jadi kita mesti periksa nih polisi. Lu main politik, jadi alat politik, nggak boleh lagi. Harus seperti tentara. Nggak boleh lu ikut nentuin presiden atau apa. It's not your responsibility. Itu haknya rakyat kita buat menentukan siapa pemimpinnya. Bus, luar biasa. Bang Rizal terus di luar sih, menurutku ya. Jangan di dalam ya. Karena lebih biar masyarakat punya referensi yang lain gitu. Yang dari dalam kan mereka punya segala media untuk menampilkan hitungan-hitungannya, menampilkan slogan-slogannya. Mamat, kamu perhatikan nggak digital record saya? Di dalam kan kita juga terus kan? Iya. Garuda, Kepret, nggak beres. Tapi aneh, PLN, masyarakat lihatnya aneh. Ini orang udah dikasih gaji negara, dibalas, dihajar negara juga gitu. Nggak, salah. Yang kita ajar itu oknum yang KKN. Nah, itu loh. Iya. Dan itu tugas
tugas pejabat negara yang benar ya gitu. Iya, iya. Tapi kan belum bisa, kita di sini masih ada dua koalisi oposisi. Pasti gitu kan, kalau udah masuk koalisi ya jangan jadi oposisi gitu. Kita biasakan, Mas. Bang Rizal Ramli, sehat terus Bang. Kayaknya kamu mesti bikinin kopi saya lagi. Nanti, makanya ini saya mau tutup biar bikin sendiri aja. Ya. Bang sehat-sehat terus, terus bersuara, terus memberikan referensi pertukaran gagasan dengan yang ada di dalam kekuasaan supaya masyarakat itu tercerahkan. Punya dua referensi. Terserah mau pilih yang mana, mau meyakini yang mana, mau mempelajari yang mana, tapi paling tidak punya dua sudut pandang yang berbeda. Itu akan lebih terasa terdidik lah masyarakat di bawah-bawah ini gitu. Terima kasih banyak, sehat terus. Kalau diajak Pak Jokowi untuk gabung di 2023 ke 2024, saya sarankan sih tolak. Karena 2024 tidak akan murni nanti Bang Rizal Ramli. Ya. Terima kasih banyak Bang Rizal Ramli. Dan para maling jangan lupa untuk saksikan terus Mawat Keliling. Harinya tidak ada hari yang pasti memang. Ini yang upload kurang ajar memang ya. Kadang Senin, kadang Kamis, kadang Jumat, tidak ada hari pasti nih. Kapan mereka habis edit upload aja Bang nih. Tapi tetap nonton ini saja, jangan nonton itu acara yang mau bungkus apa namanya? UMR ya? UMR ya kasihan itu. Sama PWK, tidak usah nonton dua itu. PWK sesekali boleh lah. Ya narsum juga teman-teman. Dan jangan nonton Hohi. Jangan nonton Hohi, nonton acara Abdel Aryan yang lain. Apa saya Muhammad Al-Gatiri pamit, Bang Rizal Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.